firman Tuhan di minggu ini terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Pertama Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Pertama Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita berdoa sebelum kita membaca bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi dan Tuhan sangat memberkati kami. Di saat ini ya Tuhan, sebagai persekutuan jemaat-Mu, kami telah memuji nama-Mu, kami telah mengaku dosa dan kesalahan kami, dan kami telah menerima anugerah petunjuk hidup kami. Terima kasih Bapa, lewat kasih dan kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang nyata dalam hidup kami, dan di saat ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mau membaca, mau merenungkan bagian firman Tuhan. Oleh dan karena itu kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami semua untuk dapat mengerti apa yang kita baca, mengerti apa yang kita dengar, supaya Roh Kudus akan menuntun kami dapat mempraktikkan firman Tuhan ini dalam seluruh kehidupan kami, hari lepas hari. Apa bermohon, biarlah Roh Kudus memampukan hamba-Mu ini untuk dapat menjabarkan kebenaran firman Tuhan ini seturut dengan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman itu sendiri, hamba sudah berdoa. Amin. Pertama Petrus pasal 4, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini diberikanlah tema berbunyi demikian: orang percaya pengurus kasih karunia Allah di dalam dunia. Sekali lagi saya mengulangi tema dari bacaan kita yang telah kita baca dan kita dengar bersama. Tema berbunyi, orang percaya pengurus kasih karunia Allah di dunia. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, surat 1 Petrus ini ditulis oleh Petrus, murid Tuhan Yesus.
Kita bisa baca pada pasal yang pertama ayatnya yang pertama dari 1 Petrus 2. Surat ini ditujukan kepada jemaat Kristen yang tersebar di wilayah Asia Kecil bagian utara, Provinsi Romawi yang sekarang kita kenal dengan negara Turki. Orang Kristen pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami pelecehan, mereka dipandang rendah oleh orang Romawi, dan mereka pun mengalami penganiayaan yang sungguh-sungguh membuat kehidupan mereka sangat-sangat tertekan. Sehingga lewat surat ini, penulis yaitu Petrus hendak mengingatkan agar orang yang membaca surat ini dapat sadar bahwa mereka akan menanggung penderitaan karena iman mereka. Mereka menderita pada saat itu, mereka dianiaya, mereka ditekan, itu semua karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Penulis menekankan kepada umat bahwa jangan karena dengan adanya mereka mengalami tekanan, lalu mereka berdosa karena penderitaan itu. Sebab penderitaan itu tidak akan mengalahkan iman mereka. Karena kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus telah menderita dan mengalami sengsara, bahkan mati dan bangkit untuk keampunan dosa-dosa manusia. Sehingga melalui surat ini, penulis mengajak jemaat, penulis mengajak umat Kristen untuk mengikuti teladan Yesus Kristus. Sehingga pada ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8, bagian ini mau memberikan peringatan, memberikan aba-aba kepada umat percaya. Kalau Bapak Ibu dan saya percaya kepada Yesus Kristus, itu berarti tugas kita dipercayakan sebagai pengurus kasih karunia Allah di dunia ini. Itu berarti Bapak Ibu dan saya dipercayakan sebagai pengurus kasih karunia Allah, di mana kita melayani dan di mana kita hidup. Sehingga dalam bagian yang pertama dari ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8 ini, Rasul Petrus mau memberikan aba-aba atau memberikan peringatan bagaimana kita harus menjadi pengurus kasih karunia Allah yang baik dan benar. Ayat 7 dan ayatnya yang ke-8 ini, Rasul Petrus dia berkata begini: sebagai umat perlu mendapatkan perhatian, yaitu tentang 4 hal dari ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Hal yang pertama, untuk mau menjadi pengurus kasih karunia Allah yang baik, maka dia bilang begini, tentang hidup dan kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Jadi kita ini hidup di dunia sementara, pada akhirnya waktu kita akan semakin dekat dengan yang namanya panggilan itu. Sehingga kita harus dapat menguasai
berdoa. Dan umat yang bisa menguasai diri dan dapat berdoa kepada Allah, sudah tentu dia akan mempraktikkan sungguh-sungguh, ya, menerapkan sungguh-sungguh kasih itu kepada Allah, kepada manusia, kepada orang-orang yang kita cintai, ataupun kepada orang-orang yang tidak mencintai kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh mempraktikkan kasih itu. Sehingga Rasul Petrus dia memberikan suatu peringatan tentang kesudahan segala sesuatu yang mendekat. Itu dari sisi atau dari segi waktu, dari kehidupan kita. Bagaimana kondisi peringatan dini itu harus diimbangi dengan umat Tuhan, menjadikan Allah mencapai puncak prakteknya yang selaras, sejalan atau hidup dalam tata laku, tata bicara, dan seluruh kehidupan kita itu. Maka Petrus dia menulis dan dia memberikan penegasan bahwa dari 3 hal yang tadi saya sampaikan itu, yang lebih utama pada ayatnya yang ke-8, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi sekali banyak dosa. Jadi kita diajarkan untuk mengasihi itu dengan sungguh-sungguh. Mengasihi tidak boleh pura-pura. Jangan bibir berkata mengasihi, tetapi hati membenci. Itu salah. Itu bukan ajaran Kristus, dan juga bukan menjadi ajaran dari para rasul. Sehingga kalau kita telah mengasihi Allah, itu berarti kita juga bisa mengasihi sesama kita. Kalau kita bisa mengasihi Allah secara sungguh-sungguh, maka kita juga akan mengasihi sesama kita juga dengan sungguh-sungguh. Ada Bapak Ibu? Amin. Dan kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu harus keluar dari bagaimana kita mengasihi Allah dengan sungguh. Jadi kebanyakan di dalam realita kehidupan ini, kita melihat orang susah, kita hanya berbicara, berkata, kasihannya. Tapi rasa empati itu tidak dimiliki. Karena kalau seseorang merasa empati kepada orang lain yang mengalami kesusahan, maka dia akan bertindak. Orang meninggal dia ada di situ. Mungkin yang kita tetangga dia ada di situ, walaupun kita beda agama. Kita ada di situ. Orang yang memerlukan mungkin makan, minum, dan pakai, kita tidak akan bilang begini, kasihan itu dia jalan bagaimana, kalian susah-susah. Harus buktikan dengan kasih, berikanlah apa yang ada padamu. Daripada kita tumpuk banyak-banyak dalam lemari, baru terpakai dari sudah sesak, lebih baik kita kasih kepada tetangga kita yang memerlukan. Karena disitulah Allah berkata, kalau kau mengasihi aku, kasihilah sesamamu. Karena pada saat yang kau mengasihi sesamamu, itu engkau mengasihi aku. Bukti nyata, saya yang tidak kelihatan kau bilang kau kasihi saya. Sedangkan umat yang kelihatan kau tidak mengasihi, berarti masih dilakukan ya kasih. Berarti kasih tidak sempurna, kasih tidak sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi, hal bagian yang kedua dari bacaan ini, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Petrus menyebut bahwa setiap orang percaya yang masih ada di dalam dunia ini diberikan tanggung jawab sebagai pengurus kasih karunia Allah. Artinya, orang percaya tidak punya kebaikan yang lebih. Kebaikan orang percaya adalah menyalurkan, meneruskan, menghidupkan kebaikan Tuhan. Karena dirinya sendiri sama dengan diri orang lain, yaitu sama-sama mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Buktinya yang bagaimana? Buktinya Bapak Ibu bangun pagi,
Orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga membentang hilang. Bapak Ibu menghirup udara, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus juga menghirup udara. Bapak Ibu menjalani hari hidup selama 24 jam. Orang yang tidak percaya juga menikmati hidup 24 jam. Tidak ada perbedaan di sini. Itu buktinya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus memberikan kasih karunia itu kepada semua orang tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, tanpa memandang warna kulit dan rambut. Tuhan mengasihi semua orang. Sehingga tugas kita sebagai orang yang percaya memiliki satu ciri khas yang beda dengan orang yang tidak percaya. Kita punya ciri khas yang lebih karena kita percaya bahwa keselamatan dan anugerah itu berasal daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Bukan dari kekuatan kita, bukan dari kekayaan kita, bukan dari apa yang kita punya, tetapi keselamatan, kasih karunia itu berasal daripada Allah melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kebersamaan hidup sebagai warga negara Republik Indonesia, kita harus memberikan tumpangan, kita harus mengasihi orang yang tidak seiman dengan kita. Supaya apa? Supaya pada saat kita mempraktikkan itu tandanya kita telah memberitakan firman Tuhan. Kita telah melakukan pelayanan kasih. Jadi dari satu pribadi dia dapat melakukan dua hal, yaitu melakukan pemberitaan firman Tuhan bahwa iman kepada Yesus Kristus, saya percaya firman ini harus diteruskan, harus dijabarkan, harus disampaikan kepada semua umat supaya pada saatnya nanti semua itu akan bertekuk dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu tugas kita untuk memberitakan firman Tuhan lewat tutur kata kita, lewat sikap kita, lewat penunjukan kasih yang kita terima dari Allah itu kepada orang lain, dan dibuktikan nyata lewat pelayanan diakonia. Yang lebih, tolong buka tangan ya, jangan simpan banyak juga dimakan di mana, simpan banyak juga meninggal tidak bawa. Jadi bagi, karena semuanya itu akan diperhitungkan Tuhan. Amin. Bagi kasih itu, bagi dengan sungguh-sungguh. Tangan kanan kasih, tangan kiri jangan mengetahui. Itu artinya begini, kalau kasih dia saja, jangan bilang ke tetangga, itu pakai baju bagus tuh karena saya yang kasih. Itu anak-anak itu bisa jadi orang sekarang karena setiap bulan saya kasih. Nah, Bapak Ibu mengatakan hal demikian, pemberianmu yang selama ini dilakukan selesai, tidak ada artinya. Ya kan Bapak Ibu sudah banggakan dengan kebanggaan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu kasih diam, hanya Tuhan yang tahu dan saya yang memberikan kasih itu, maka Bapak Ibu percaya Bapak Ibu akan terus diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Karena Tuhan pakai kita, Tuhan bilang kau diberkati untuk memberkati orang lain, supaya kita tetap bertambah dalam keimanan. Jadi perbedaan apapun yang ada di sekitar kiri kanan kita, dalam persekutuan jemaat di GKI Manoi ini dan di lingkungan di mana kita ada, jangan membedakan kasih itu. Jadi kasih yang kita praktekkan dalam jemaat, kita juga praktekkan di luar jemaat kita. Ya Bapak Ibu, kasih yang nyata ditunjukkan mungkin karena kita tidak punya lebih, kasih lewat doa. Pada saat Bapak Ibu melihat bahwa tetangga kita, seiman maupun yang tidak seiman, yang ada di tengah-tengah persekutuan lingkungan di RT kita, kelurahan kita, berdoa untuk Tuhan. Minta Tuhan memberkati mereka. Minta Tuhan buka pintu-pintu berkat bagi mereka. Satu saat mereka akan melihat
orang Kristen tidak dapat merubah kehidupan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Bagian yang terakhir ayatnya yang ke-11. Dalam ayatnya yang ke-11 Petrus dia meneruskan kasih karunia Allah. Dia bilang harus kasih karunia Allah yang kamu peroleh dari Tuhan itu kamu harus meneruskan kepada sesama. Maka disitulah kita dapat membuktikan, kita dapat membumikan kasih Allah secara besar-besaran di mana kita ada. Dan kita dapat meneruskan kasih karunia Allah itu kepada semua orang. Oleh dan karena itu, apa yang telah kita dengar bersama, biarlah akan terus menjadi pegangan kekuatan, peringatan kepada kita bahwa ada tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan izinkan kita hidup, ada punya batas waktu, maka tugas yang harus dijalankan adalah kita sebagai orang yang percaya, sebagai pengurus kasih karunia Allah ini. Untuk itu firman Tuhan ini akan memberikan kita kekuatan. Dari firman ini yang perlu kita bawa pulang untuk direnungkan dan untuk dipraktikkan sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai anak-anak. Kita harus mempraktikkan bahwa hidup yang Tuhan kasih untuk kita ini, mari kita melakukan kasih itu kepada orang lain. Dan di dalam kasih itu kita harus selalu menunjukkan komunikasi kita dengan Tuhan lewat doa setiap saat. Dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi, kita dituntut untuk terus berdoa kepada Allah sebagai sumber kehidupan kita. Karena doa yang kita lakukan setiap saat itu bersentuhan dengan kasih Allah Bapak Ibu sekalian, maka Tuhan akan menunjukkan dan memberikan apa yang menjadi umur Bapak Ibu setiap saat. Yang berikut, kita hidup dalam masa kasih karunia, maka sebagai umat yang percaya yang diberikan tanggung jawab sebagai pengurus kasih karunia Allah di dunia ini, kita harus bertanggung jawab tentang tugas ini kepada Allah. Maka apapun yang kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Allah terus akan diberkati. Maka hidupkanlah dan nyalakanlah doa dalam setiap napas hidup umat. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat
karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin.
Tuhan memberkati dan tibakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Kami berdoa untuk Ibu Fin, Minatua Wele Manggokrau, dan juga Bapak Alan yang sudah mengatur semuanya di rumahmu yang kudus. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Kami akan menghitung persembahan syukur. Kami minta Tuhan beri hikmat, beri kesehatan, dan berkasih kepada supaya orang-orang yang mendengar persembahan ini semuanya dapat. Terima kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Inilah doa ungkapan syukur yang kami naikkan kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin.